lembaga-lembaga non-DPR yang selama ini bertentangan dengan DPR itu bisa dievaluasi oleh DPR. Jangan-jangan memang DPR ini menarget pejabat-pejabat tertentu nih? Betul. Betul. Jadi Coba seperti apa? Jadi ini kalau bercandaannya juga beberapa anggota DPR ini kayak ada shifting gitu, shifting merah ke krem gitu. Iya. Kalau nggak cuma oligarki aja yang shifting Pram. Oh, Jadi gitu ya. pimpinan lembaga negara juga ada shiftingnya. Betul. Ya ini artinya kan luas ya, bukan hanya MK, DKPP betul. ataupun Gubernur Iya. BI, tapi juga Panglima TNI atau Kapolri. Iya. Bisa ujuk-ujuk diganti dong. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono. Gua Husein Abri Dongoran. Dan Francisca Kristira sana. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di akun YouTube tempo.co. Dan buat teman-teman yang ingin baca laporan Tempo, silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini. Kalau mau beli majalah Tempo versi cetak, ada di link deskripsi juga ya. Sales. Sales. Hitam-hitam kita ya. Kenapa ini? Karena mungkin semakin kelam. Apa yang kelam? Apa itu, Sin? Karena ada yang baru diangkat jadi staf khusus. Oh. Pagesnya kan hitam tuh kan. Di tengah pengetatan anggaran gitu ya, ada pengangkatan staf-staf khusus di kementerian-kementerian. Ya, ya. Banyak jumlahnya. Ya, dan sebenarnya itu memang diperbolehkan kan? Tuh. Memang secara aturan boleh gitu. Tapi di tengah Nah, pengetatan anggaran, apakah tidak sebaiknya efisiensi itu juga dilakukan? apalagi kabinet ini kan sangat besar ya. Tuh. Itu sudah memboroskan keuangan negara yang luar biasa tuh. Ada lebih dari 100 menteri dan wakil menteri. Gitu. Iya, betul. Belum juga kepala badan. Ya, lembaga. Tapi lepas dari itu sebenarnya juga kalau kita melihat layak nggak sih? Iya. Dan staf susnya itu ada kan yang staf sus bidang komunikasi publik misalnya. Yang kita harapkan kan staf sus itu bisa mendeliver maksud, tujuan pemerintah itu apa, menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat gitu kan. Apakah dia mampu untuk mengisi peran itu gitu. Iya. Kritik aja pengkritik aja dimarah-marahin gitu kan, apalagi Gimana kan gayanya? Ya, selamatlah kepada Bapak Menteri yang satu itu yang sudah menunjuk staf khusus yang luar biasa dengan pendidikan yang menunjang ilmunya gitu ya, posisinya juga kemudian pengalamannya keluar masuk medan pertempuran gitu ya, sehingga kemudian dia bisa menjadi staf khusus. Semoga tidak ada kebijakan yang disulap ya. Inilah bentuk nasionalisme yang sesungguhnya. Iya. Lu nyebut namanya udah males kan? Ya paling tidak ada hiburannya nanti suatu saat gitu ya, ada pengetatan anggaran, kita nanti melihat ke langit terus tiba-tiba ada pesawat baru lewat set gitu kan. Dari duit pajak kita. Yang Sahabat minta duit dong. Jadi Pram dan Ca, mungkin kondisi negara yang sedemikian ruwet gini kan, pakai D, ruwet. Ini mengakibatkan banyak anak-anak muda kita kabur aja dulu dari Indonesia. itu sempat ini ya rame ya. Viral. Sampai sekarang Hashtag. masih viral ya. Jadi ada yang mencari pekerjaan di luar negeri gitu kan, belajar, cari beasiswa begitu. Karena hitung-hitungan mereka, lu sebulan kerja di luar negeri dengan job desk-nya satu, itu bisa puluhan juta. Kalau di dalam negeri UMR pun mepet-mepet dikit lah gitu. Tapi jangan kabur dulu. Kenapa tuh? Kita masih punya harapan. Mahasiswa sekarang itu kritis-kritis loh. Betul. Dan akan kita datangi juga, jangan lupa. Salah satu kampus, Yaitu di Malang. Jadi Bocor Alus tuh pengen datang ke Malang tanggal 17 Februari, hari Betul. Ya. Senin. Tepatnya di Universitas Brawijaya. ya, Ya, nanti akan ada Uncle Pram di kan sana. ada Aunty Cica juga. Aunty, kakak. Ada oparikan. Karena kalau kita kuliah kan selalu kita dikasih tahu kan, mahasiswa itu adalah agent of change. Ya. Agen perubahan, bukan agen keberlanjutan seperti itu. Oh, Ya. ya. Ini dari tadi Dejavu agak-agak ya. agak minggir-minggir jurang melulu ini ya. Ya, pekan lalu kan kita juga kolaborasi ya dengan Jelasin Dong ya, dan itu banyak orang kemudian mengapresiasi lah kolaborasi antara Bocor Halus Politik dan Jelasin Dong. Nah, ini kita juga nanti akan menampilkan Cica lagi nih di Jelasin Dong nih. Cica akan main dua kaki nih sekarang nih, Sen. Itu kan di BAP maupun Gue di kayak Jelasin seseorang Dong. ya main dua kaki. Ya, dan Cica akan membocorkan berbagai informasi yang menarik soal
Danantara atau revisi Undang-Undang BUMN. Ada siapa di situ? Nanti aja. Ada sahabat yang bikin Pasti lagi seru deg-degan, dijelasin dong, ya. deg-degan. Harus nonton ya, jelasin dong jam 14 atau jam 2 siang. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Setelah bocor alus. Oke, main apa kita? Jadi kita main simsalabim tertib DPR. Tata tertib DPR. Ini yang Perubahan disulap-sulap DPR juga ya, nih, yang membuat kewenangan DPR menjadi luar biasa besar. Powerful lah DPR Powerful. kita sekarang. Oke, infonya seperti apa? Silahkan bocorin, Sen. Gini Pram dan Ca. Jadi kemarin tuh beberapa anggota balik cerita ke gua. Salah satunya adalah Benny Kabur Harman dari Ya. Demokrat. Nah, dia cerita tuh tanggal 2 hari Minggu 2 Februari malam dia dapat pesan WhatsApp. Intinya adalah bahwa Badan Legislasi DPR itu akan menggelar rapat revisi tata tertib DPR. Oke. Nah, malam-malam mendadak segala Ya. macam. Nah, kucuk dia datanglah ke Balek gitu kan, Badan Legislasi. Di situ berjalan sangat cepat, Pram. Pimpinan Balek bilang bahwa mereka menggelar rapat ini karena mendapatkan surat dari MKD. MKD itu adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Yang intinya adalah ingin ada perubahan tata tertib DPR. Nah, sebetulnya cuman pasalnya dikit aja, Pram. Pasal 228. Intinya adalah bahwa DPR itu bisa mengevaluasi pejabat-pejabat yang dilantik melalui proses paripurna. Melakukan fungsi pengawasan lah, intinya seperti itu di pasal 228. Di situ penuh perdebatan tuh kan dan lain-lain. Tapi ya perdebatan itu dianggap biasa saja. Pada akhirnya langsung di hari Senin itu diketok di Badan Legislasi, Selasanya langsung disahkan di paripurna. Jadi sangat bat begitu kan. Sat gitu ya. Jadi mereka ini emang kilat banget ya Kilat, pembahasannya. Seperti biasanya lah ya kalau di Balek ya. Seperti biasanya ya. Jadi Balek itu memang badan kilat lah intinya gitu kan. Kalau di komisi-komisi lain kan agak prosesnya panjang, ada FGD dan lain-lain. Tapi kalau di Balek itu memang pintu cepat lah. Ya. Ya seperti mahasiswa juga mereka menjadi agent of change kan. Betul. Luar biasa memang Balek kita ini ya. Nah, terus gue penasaran kan Pram, karena di rapat itu kan disebut bahwa karena ada permintaan dari MKD. Gue bertanyalah kepada teman-teman di MKD begitu, meskipun kondisi sekarang MKD itu tertutup. Jadi kemarin gue sempat doorstop Habibur Rahman gitu kan dari Gerindra yang ketua Komisi 3 juga. Dia sama sekali nggak mau ngomong, cuma nanti saja begitu kan. Tapi gue memutar lah, kan jurnalis itu kan memutar, memutar mencari pintu lain-lain, ketemulah dia mau diajak ngobrol segala macam. Dia bilang memang yang pertama adalah sasarannya ya lembaga-lembaga yang selama ini menjadi kontranya DPR. Siapa lagi kan? MK kan. MK. Kenapa MK? Karena misalkan DPR ini membuat suatu undang-undang, nah MK ini kan beberapa kali membatalkan ataupun meminta pembahasan ulang ya di undang-undang yang dikaji oleh DPR begitu. Oke, proses di Badan Legislasi begitu cepat. Tapi ada nggak sih penolakan di dalam? Kan kita juga tahu ya sebelumnya ada Firman Subagio yang sempat walk out gitu. Terus PDIP yang belum bergabung dengan koalisi pemerintah. Itu seperti apa? Ya, jadi memang ada persen-persen gitu, Pram. Ada beberapa anggota Balek dari PDIP, juga ada anggota Balek yang dari Golkar, itu betul ya. Itu tidak sepakat dengan rencana evaluasi tatip karena pembahasannya itu sangat kilat, gitu kan. Nah, di minggu malam itu, tanggal 2 itu sebetulnya rame tuh di grupnya PDIP bertanya-tanya, ini tatip untuk apa gitu, dan setelah mereka mengikuti jalannya rapat, ternyata tatip ini kan untuk mengevaluasi lembaga negara gitu ya, yang pimpinannya ditunjuk ya, yang ditunjuk oleh DPR gitu ya, atau prosesnya melalui DPR gitu. Nah kemudian ada beberapa penolakan dari anggota Balek yang dari PDIP. Kenapa? Karena pertama dari prosesnya, yang kedua DPR itu tidak seharusnya mengevaluasi eksternal gitu, karena tatip itu kan untuk internal kan evaluasinya gitu, dan anggota Balek dari PDIP itu ditegur oleh ketua Balek, oleh ketua Baleknya gitu, yang adalah Bob Hasan di dalam Gerindra, rapat itu dari Gerindra, betul. Bob Hasan mengatakan kalau ini diberesin dulu deh, PDIP ini ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang person to person itu beda-beda gitu. Semua orang itu beda sikapnya gitu. Ini yang mana yang benar, yang sikap fraksi gitu. Maka jadi belum semuanya satu suara ya PDIP ya. Ketika Kenapa? itu belum satu suara. Gitu. Biar gue tebak, ini pasti ada perkubuan lagi. Iya, kubu lama di PDIP ya, yaitu kubunya Puan Maharani dan non Puan gitu kan. Kalau Puan itu kan kecenderungannya adalah lebih smooth, terus juga membuat orang-orang ini mengarahkan
dukungannya pada pemerintah gitu kan? Betul, iya. Dan ternyata dari pimpinan DPP-nya PDIP juga bertanya kepada salah satu anggota gitu ya, anggota fraksi dari PDIP ini, tatip maksudnya untuk apa gitu. Lalu dijelaskan dan diminta supaya PDIP-nya fight di dalam rapat balik itu gitu. Oke, tadi Hussein sudah menyebutkan soal Mahkamah Kehormatan Dewan. Betul. Nah ini mereka nih kenapa kemudian ujuk-ujuk bisa mengajukan permintaan atau perubahan tata tertib ini? Karena kan Mahkamah Kehormatan Dewan itu linear dengan tata tertib, Jadi karena ada request dari MKD, makanya balik itu bergeraklah merevisi. Meskipun saat pembahasan di balik itu ada permintaan agar ketua balik itu presentasi kenapa perlu ada revisi dan lain-lainnya. Tapi ketua MKD yang diundang datang ke balik itu tidak hadir. Nazarudin Dekam ya? Iya dari PAN dia, PAN. dari Partai Amanat Nasional tidak hadir. Meskipun karena nggak hadir, tapi rapat tetap aja tuh berjalan secepat langsung pokoknya buru-buru lah di hari Senin itu selesai di balik gitu kan. Oke. Nah, gue ngecek juga nih ke MKD kan, kenapa sih ada surat itu ya? Yang pertama mereka itu ingin mengecangkan fungsi pengawasan. Dalam artian lembaga-lembaga non DPR yang selama ini bertentangan dengan DPR itu bisa dievaluasi oleh DPR. Oh, oke. Evaluasi ya. Evaluasi. Bahkan sudah ada komisi. Nah, itu dia. Komisi itu dianggap kurang greget. Karena selama ini kalau sebelum ada tatip itu, orang-orang atau pemerintah bisa aja nggak hadir tuh dengan alasan lagi kunker segala macam atau apa. Dengan ada revisi ini, selain fungsi bisa mengevaluasi orang pejabatnya gitu kan, tapi punya kekuatan lebih mengikat. Lu nggak datang, gue bisa mengevaluasi loh, dan itu akan disampaikan ke pimpinan DPR begitu. Ini artinya apakah DPR ini memang akan mengganti orang-orang atau pejabat-pejabat yang sudah mereka pilih sebelumnya atau sudah ditetapkan dalam rapat paripurna? Bisa, beberapa anggota DPR bilang begitu. Oh, ini kan pernah terjadi ya pada Hakim MK Betul. Aswanto Iya. yang waktu itu tiba-tiba saja dicopot gitu kan oleh Komisi 3 ya. Betul. Terus kemudian disahkan di paripurna. Betul. Itu gila banget itu waktu itu kan. Waktu itu kan Aswanto dicopot gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, katanya begitu ya dari Bambang Pacul ya waktu itu. Ya, Ketua motornya Komisi waktu itu 3-nya. kan ketua Komisi 3-nya adalah Bambang Puryanto atau Bambang Pacul gitu kan. Nah, cara ini pengen ditiru nih tapi lebih dilegalkan. Artinya ada undang-undang. Tapi ini gue ngobrol juga sama beberapa ahli hukum tata negara ya, Pram ya. Kalau dulu sasaran tembak DPR itu adalah orang yang dipilih DPR. Kayak Aswanto kan memang hakim MK yang jatahnya DPR kan. Ya, betul. Nah, tapi karena ada frasa evaluasi dan pengawasan, artinya secara keseluruhan nih Pram, lembaga. Karena di MK itu kan ada perwakilan pemerintah, ada perwakilan MA, ada perwakilan DPR begitu ya. Nah, tiga yang dari DPR ini itu kan sudah bisa karena ada kasusnya Aswanto. 6 lainnya ini bisa nih Pram. Nanti andaikan kata mereka cerita begini, misalkan ada hakim MK yang selama ini bertentangan, yang kerap melakukan dissenting opinion begitu ya. Nah, tapi ini bukan ranahnya DPR, bisa dipanggil MK-nya. Rapat di Komisi 3, hasil evaluasi adalah bisa mengevaluasi hakim tertentu. Itu kuncinya. Dan dibawa ke paripurna, hasil paripurna dikasih ke presiden sebagai bahan rekomendasi. Betul, begitu kan? Dan itu copot. Ya. Oke, berarti 6 hakim yang dari luar DPR itu juga bisa dicopot oleh DPR? Bisa. Oh. Meskipun narasinya sekarang DPR berubah, Pram. Dulu kan di awal-awal Februari kan mereka bilang bahwa bisa melakukan perubahan kalau misalkan ada yang sudah menjabat tapi kerjanya nggak maksimal dan lain-lain. Belakangan karena kritikan publik itu berubah semua. Kita nggak bisa melakukan evaluasi ke luar dan lain-lain. Narasinya aja yang diperhalus. Narasi berubah. Ya. Jangan-jangan memang DPR ini menarget pejabat-pejabat tertentu nih. Betul. Betul. Jadi coba seperti apa? ya jadi yang kita dengar ya Sin ya dari beberapa anggota DPR yang juga adalah dari politikus Gerindra juga ada yang pernah cerita ya. Jadi mereka itu DPR itu pengen menarget MK dan Bank Indonesia. Ada 2 lembaga. Oh. Gitu. Jadi untuk MK ini ada sekitar 3 hakim nih yang disorot karena beberapa kali dissenting soal putusan-putusan yang strategis. Ya misalnya batas usia, presiden dan wakil presiden, lalu revisi undang-undang yang pilkada waktu itu. Kemudian ada juga beberapa undang-undang lah ya yang disorot yang
GR-nya disampaikan ke MK lalu mereka dissenting gitu. Nah, oke. Kalau BI? Ya, BI ini ada rencana pergantian gubernur BI. Oh, Peri Warjio akan diganti. Tapi kan Ya. periode masih panjang kan. Masih sampai 2028 sebetulnya, tapi di tengah bisa dievaluasi. Gitu. Ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan Danantara karena penggantinya itu adalah sebelumnya calon kepala Danantara terus digeser-geser ke BI. Ini Tapi- bahannya jelasin dong, jangan disebut dong. Nanti teman-teman bisa nonton jelasin dong. Oke. Iya. Nah tadi kan Cica juga dijelasin ya, banyak lembaga dibidik segala Ya. macam. Nah ini ada guyonan nih, korban pertama lembaga yang dievaluasi oleh DPR adalah DKPP. DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Betul. Ya. Hari Rabu kemarin itu ada rapat di Komisi 2. Nah, intinya adalah rapatnya tertutup, Pak. Biasanya kan kalau rapat-rapat DPR itu kan yang nggak sensitif kan terbuka gitu kan. Ya. Ini tiba-tiba soal pemilu dan lain-lain kok tertutup gitu kan. Rupanya nyambung lah sama perubahan tatip ini. Ya. Nah, di DKPP juga kan ada perwakilan pemerintah, perwakilan DPR gitu kan, Bram. Tapi ya evaluasi. Kita kasak kusuk lah ini kenapa segala macam. Nah, berkaitan dengan putusan DKPP di daerah-daerah tertentu yang menghukum para penyelenggara pemilu. Oh. Jadi ini kalau bercandaannya juga beberapa anggota DPR ini kayak ada shifting gitu, shifting merah ke krem gitu. Iya. Kalau nggak cuma oligarki aja yang shifting from. Oh, Jadi gitu ya. pimpinan lembaga negara juga ada shiftingnya, Betul, yang betul, dianggap betul. merah-merah sekarang dikremkan. Oh. Karena yang merah ini masih lama jabatannya, dikremkan lah. Gitu. Ya. Kita kalau mau mengganti ya harusnya jangan begitu dong. Kan ada mekanismenya. Tunggulah sampai masa jabatannya selesai gitu ya. Betul. Ini ngawur kalau begini kan. Tapi ada juga selain krem, ini kenapa di DPR ini nggak ribut, Pram? Kenapa? Karena juga untuk menggergaji orang-orangnya presiden sebelumnya. Oh. Kayak misalkan itu Jokowi masih ya. ada naruh di mana-mana gitu kan. Akhirnya sekarang loyalnya adalah ke partai berkuasa saat ini, yaitu Gerindra. Ya, ya. Tapi ya ini artinya kan luas ya, bukan hanya MK, DKPP betul. ataupun Gubernur Iya. BI, tapi juga Panglima TNI atau Kapolri. Iya. Bisa ujuk-ujuk diganti dong. Deputi-deputi juga bisa di BI segala Ya, macam. betul. OJK. Ya, Pokoknya yang prosesnya itu melalui DPR dan dia Ya. disahkan di paripurna DPR. ya. BPK dan segala macamnya ya. BPKP, KPK. ya. Wah, ini luar biasa kewenangannya. Seperti tadi gue bilang, ngawur banget dong kalau begini dong. Nah, siapa sih yang berada di belakang kengawuran ini? Nah, Husein aja yang jawab. Nah, beberapa orang di Balek maupun di komisi-komisi lainnya dan MKD itu bilang bahwa tatip DPR ini adalah permintaan Wakil Ketua DPR dari Gerindra, yaitu Sufi Dasko Ahmad. Lagi-lagi Dasko. Ya. Ya. Oh, oke. LLD. Karena Pram di DPR itu sekarang ada istilah atas persetujuan dan permintaan Sufi Dasko Ahmad. Makanya bergeraklah roda-roda di setiap komisi-komisi ataupun alat kelengkapan dewan. Termasuk gitu. tatip itu ya. Tatip. Itu permintaan langsung Ya. Dasko kepada ketua MKD ya. Betul, Nazarudin Dekgam. Ya, walaupun Dasko juga sudah membantah ya soal Ya. ini ya. Ya. Betul. Nah, gue cek juga kan ke MKD karena memang tertutup pembahasan di MKD itu. Ujuk-ujuk ada surat dari Nazarudin Dekgam ke Balek Badan Legislasi. PDIP itu nggak dilibatkan dalam pembentukan surat itu. Makanya tadi kan Cica cerita tuh kan di Badan Legislasi kan kok beda-beda segala macam. Iya. Ternyata di MKD juga begitu, mereka nggak dilibatkan. Ujuk-ujuk adalah surat yang dikirimkan Nazarudin Dekgam ke Badan Legislasi. Atas perintah dari Sufmi Dasko Ahmad. Ya. Dasko itu sudah menjadi dewan itu sendiri sepertinya dengan kekuatan dia. Kita melihat ya ada cukup banyak ya undang-undang gitu loh. Kayak misalnya Minerba. Udah berulang kali lah kita mention, bisa ditonton di Bocor Halus di sebelumnya. Yang terbaru revisi Undang-Undang BUMN. Revisi Undang-Undang Ada BUMN. juga nanti Ya, dijelasin dong. betul. Tapi Dasko ini Iya. legend ya Pram ya. Semuanya beres di tangan dia kan. Mancing terus dia. Boleh dong di-spill dikit soal Undang-Undang BUMN ini. Meskipun gue 2 kali nih tampil Iya. minggu ini nih. Perinci Sauk ngamuk-ngamuk loh. Nggak Anjing gue ngomong apa Gak gitu apa-apa, kan. dia kan nggak melihat proses tapping kita. Oh. Gimana? Dikit aja. Ya, jadi soal revisi Undang-Undang BUMN itu memang Wakil Ketua DPR Dasko itu menunggu prosesnya di Komisi 6. Datang Kok langsung menunggu ya. dulu? Karena datang langsung. Menunggu atau mengawasi atau mengontrol atau bagaimana nih? Menunggu itu kan untuk mengawasi, untuk mengontrol, untuk memastikan bahwa semua agenda itu terpenuhi gitu. Jadi Dasko ada di ruang holding room itu di Komisi 6
selagi pembahasan revisi Undang-Undang BUMN berjalan gitu. Ya. Dan sudah ada konsolidasi dulu, nanti secara informal ya, sebelum rapat berjalan, nanti rapat itu sebaiknya tidak ada perdebatan. Jadi itu rapat sudah selesai semua. Nah, nanti kalau yang penasaran cerita soal revisi Undang-Undang BUMN ada di Jelasin dong. Oke. Dan semua anggota DPR yang kita temui juga mengakui bahwa Dasko ini perannya luar biasa Sentral. besar ya. Ya. Itu dan bahkan kalau kita bandingin nih, kan dulu gue juga pernah liputan di DPR ya tahun 2004 gitu. Ketua DPR siapa waktu Ketua itu? DPR waktu itu si Agung Laksono gitu. Terus kemudian juga zamannya Marzuki Ali gitu ya. Ini sangat berbeda. Kalau dulu tuh tidak se-powerful ini. Tidak ada yang se-powerful ini. Yang paling mendekati itu Setia Novanto. Oke. Gitu. Tapi berbeda dengan Setia Novanto, Dasko ini sekarang kewenangannya luar biasa besar. Ini bukan karena kita menuduh seperti itu, tapi juga karena ada pernyataan dari narasumber kita ya. Dan Cica tuh punya ceritanya bahwa Dasko ini kaki-kakinya sampai ke komisi. Banyak sekali orang-orangnya. Benar nggak sih, Cica? Ada. Tapi gue nggak mau cerita di sini. Nah, nanti terus? pemirsa nggak baca majalah Tempo soalnya. Lengkapnya ada di majalah Tempo. Oke. Nah Pram, gimana Tempo melihat kondisi saat ini? Sikap Tempo maupun solusi Tempo? Oke. Jadi kalau Tempo memandang perubahan tata tertib DPR itu merupakan kerusakan dari sistem ketatanegaraan kita. DPR ini lembaga yang hanya mengawasi sebenarnya, tidak kemudian memotong di tengah jalan gitu ya. Dan kalau kemudian seperti ini, mereka bisa mengganti Panglima, Kapolri, BPK, KPK dan apapun, you name it lah. Itu kita melihat ini hubungannya menjadi hubungan antara majikan dengan pekerja. Artinya DPR ini benar-benar menjadi majikan dari para pejabat yang mereka pilih. Harusnya kan nggak seperti itu. Ini kan rumpunya eksekutif dan juga bisa legislatif, yudikatif gitu kan. Yang mereka urus ya cukup bagian legislatifnya saja. Mereka mengawasi ya, tapi tidak kemudian sampai memotong begitu saja di tengah jalan. Udahlah, ini kerusakan ketatanegaranya semakin besar gitu ya. Mau perdebatannya seperti apapun ya, harusnya memang DPR tidak sampai sejauh itu. Ini sangat kebablasan. Ya, kita tahu dulu DPR memang diberikan kewenangan karena ada pada masa Orde Baru itu kekuasaan eksekutif begitu besar sehingga kemudian DPR diberikanlah kewenangan lebih, yaitu untuk menyeleksi pejabat-pejabat tertentu, Kapolri, Panglima dan lain-lain ya, melalui mekanisme fit and proper. Cuman belakangan ini ya akhirnya begitu banyak yang terlalu banyak yang mereka urus gitu ya. Ada berapa sen lu kemarin kan juga dapat datanya, ada ribuan pejabat yang dipilih oleh DPR. Itu data dari Prof. Jimli ya, mantan Ketua MK. Ya. Ada puluhan ribu bahkan dia. Puluhan ribu. Oke, berapapun itu too much sebenarnya. Ini kebablasan gitu. Maka harusnya tidak ada perubahan tata tertib DPR yang kemudian merusak ketatanegaraan kita. Betul. Gue tambahin sedikit Pram. Nah kan sebenarnya tugasnya DPR itu kan ada juga fungsi legislasi gitu kan, pengawasan dan budgeting gitu ya. Ini kalau misalkan nanti seluruh jabatan di pemerintahan di evaluasi DPR segala macam, ada timbul pertanyaan bagaimana fungsi legislasinya begitu. Apakah fungsi legislasi yang secepat ini yang nanti ya ditiru lagi ke depannya begitu kan? Apalagi kan ke depannya ada lagi nih Undang-Undang Minerba. Ya. Minerba lagi proses revisi. Belum lagi Undang-Undang TNI, belum lagi Undang-Undang Kepolisian, belum lagi Undang-Undang Keamanan Nasional begitu kan, dan KUHAP dan lain-lainnya. Itu kan bagi kalangan masyarakat sipil itu membuat khawatir Pram, karena itu kan nanti lama-lama peran masyarakat itu akan semakin ya bergeming lagi di hadapan pemerintah gitu Pram. Yeah. Nanti lembaga-lembaga itu bisa di 86-kan lah ya. Sama Senayan ya kan. Cukup ya Pram, Cak. Yes. Boleh. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Bye-bye.